Baik, dari data yang kami terima sampai dengan hari ini ada 19 orang WNI yang ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi dengan tuduhan antara lain yang pertama adalah kasus penjualan dam, yang kedua adalah promosi dan jual beli haji secara non prosedural, dan yang ketiga adalah ada kasus penangkapan karena mengambil video tanpa izin salah seorang warga negara Arab Saudi perempuan yang diambil tanpa izin. Dari semua kasus ini kami semua dari pihak KJRI, tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah, telah mendatangi kantor polisi, yaitu saat ini ada 15 orang yang diperiksa di mana namanya di Kororoh, dan ada 4 di Al-Mansur. Nah, dari semua kasus itu yang pertama terkait dengan kasus jamaah yang mengambil video warga negara seorang perempuan di Masjid Nabawi. Saat ini yang bersangkutan sudah diberikan pembebasan secara bersyarat. Tapi jadi nanti masih kita akan menunggu hasilnya. Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melaksanakan ibadah haji, melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya sampai dengan nanti KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu. Kalau memang tidak ada, artinya yang bersangkutan nanti saat waktu kepulangan bisa kembali. Kalau tidak, ya berarti akan ada tuntutan lain dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya, karena dalam sistem hukum Arab Saudi ada pidana yang bersifat umum dan ada lagi satu pidana yang bersifat khusus. Nah, pidana bersifat khusus itu tergantung dari tuntutan pihak korban dalam hal ini. Kemudian yang kedua ada 4 kasus dam. Kasus dam itu ada 1 orang yang saat ini sudah juga mendapatkan pembebasan bersyarat. Kita masih menunggu hasilnya karena bukti-bukti yang tidak cukup. Jadi dalam ketentuan hukum Arab Saudi, jika ada penangkapan akan diberikan waktu 5 hari untuk pengumpulan bukti-bukti. Jika bukti-bukti selama 5 hari itu belum terkumpul, pihak kepolisian dan pihak keamanan bisa menambah penahanan hingga 20 hari. Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan KJRI sudah mendatangi kantor polisi dan berbicara langsung dengan para tertuduh ya. Belum tersangka ya, masih tertuduh. Yang dam itu modusnya gimana, Pak? Modusnya jadi ketentuan dari Arab Saudi segala hal di mana memperjualbelikan proses haji secara ilegal. Nah, haji ibadah dam itu kan salah satu dari persyaratan haji juga ya. Bagi orang-orang yang melaksanakan tipe haji tertentu, maka dia wajib membayar dam. Jadi berbagai bisnis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak, orang-orang yang tidak memiliki izin untuk melakukan bisnis itu terkait dengan ibadah haji, maka merupakan sebuah pelanggaran. Hukumannya itu tadi bagi perorangan, bagi pelaku, maka dia akan terkena denda 20.000 ya, 20.000 dan 100.000 bagi organizer, bagi penyelenggara. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia jangan tergoda dengan harga dam yang murah sehingga membeli melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Saat ini hanya ada satu akses, satu jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu melalui Ad-Dahi. Ad-Dahi itu mereka sudah dimulai, sekarang mereka datang ke hotel untuk untuk mengkolek uang dam dari masing-masing jamaah. Kemudian yang ketiga ada kasus lagi adalah penangkapan terkait dengan promosi dan jual beli paket haji yang non prosedural. KJRI juga sekali lagi sudah bertemu dengan semua para tertuduh yang ada. Ada beberapa saat ini yang sudah dibebaskan secara bersyarat sambil menunggu bukti-bukti lainnya, tapi sebagian besar masih ditahan di Kororoh dan juga di mana namanya Al-Mansur. Di Al-Mansur tadi. Prinsipnya KJRI akan terus memantau proses hukum mereka. Nanti jika sudah ada update lebih lanjut akan kami sampaikan. Dan sekali lagi kami menghimbau kepada warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk sekali lagi berhati-hati melakukan promosi ataupun melakukan jual beli paket haji non prosedural. Sekali lagi berbagai channel sosial media maupun WhatsApp kita itu terus dipantau oleh pihak Arab Saudi. Jadi tidak tertutup kemungkinan segala komunikasi kita bisa terpantau dan dikejar. Beberapa kasus yang memang tertangkap itu adalah diketahui dari promosi di sosial media yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
Lalu Pak Yusron, ada imbauan mungkin supaya jamaah haji, terutama jamaah haji Indonesia maupun masyarakat Indonesia pada umumnya yang ada di Saudi, agar mereka juga terhindar dari kasus-kasus hukum, terkena kasus hukum dari. Oke, saya selalu menyampaikan kepada setiap masyarakat Indonesia, ada sebuah pepatah kuno ya yang kita mungkin sudah tahu semua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya adalah selama kita berada di Arab Saudi, lupakan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama patuhi aturan di Arab Saudi, seperti misalnya jangan mengambil gambar foto sembarangan, jangan memoto askar, jangan juga mengambil foto orang lain tanpa izin dan lain sebagainya. Jadi mohon diperhatikan berbagai ketentuan-ketentuan tersebut supaya kita terhindar dari masalah. Intinya mari kita sama-sama patuhi aturan dan ketentuan yang ada di Arab Saudi. Semoga insya Allah semua jamaah haji kita terbebas dari masalah hukum yang akan menyusahkan kita jamaah itu sendiri.